Aduh, aduh. Di bawah serangan ganda dari pedang ketiga seni memotong Suanyuan dan kekuatan ganda, naga kembar juga bukan tandingannya. Tekan dia, Wu Chen meraung keras. Telapak heksagonal dan seni memotong Suanyuan meledak bersamaan, kekuatannya mendominasi langit dan bumi. Kedua naga api itu meraung dan berjuang untuk melawan, tetapi serangan Wu Chen terlalu kuat, tidak mungkin dia memblokirnya. Setelah bertahan beberapa saat, dia tidak bisa lagi bertahan. Kekuatan mengerikan itu langsung meletus dan menghancurkan mereka. Bagaimana ini mungkin? Di udara, si hitam menyaksikan adegan ini dengan kaget, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen akan sekuat itu, untuk benar-benar mampu menghancurkan naga api miliknya, seberapa kuat dia untuk melakukan itu. Pisau pembunuh naga, Wu Chen tertawa dingin, memegang pisau pembunuh naga, dan menebasnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyapu, dan langsung menyerang si tetua hitam. Ah! Penatua hitam berteriak ketika dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Dia sudah mati. Ini akhirnya berakhir. Melihat lelaki tua berkulit hitam itu telah meninggal, Wu Chen menghela nafas lega. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyedot cincin penyimpanan dari tangan lawannya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Saat itu, perasaan lemah muncul, menyebabkan tubuh Wu Chen gemetar. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan seluruh energinya. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah mengemasi barang-barangnya, Wu Chen berbalik dan pergi. Setelah pulih dari luka-lukanya dan mendapatkan kembali kekuatannya, Wu Chen tidak pergi. Sebaliknya, dia tetap tinggal untuk membunuh binatang iblis dan meningkatkan budidayanya. Petak hutan ini sangat dalam dan mempunyai wilayah yang sangat luas. Ada banyak binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan juga banyak harta surgawi dan duniawi. Hal-hal ini menarik perhatian banyak orang. Apa ini? Tiba-tiba, Wu Chen melihat sejenis rumput ungu di bawah pohon besar yang mengeluarkan aroma harum, dengan rasa ingin tahu dia berjalan mendekat. Rumput rubah. Dengan sangat cepat, Wu Chen mengenali rumput berwarna ungu ini. Itu adalah sejenis ramuan yang disebut fox grass. Ramuan ini setelah digiling menjadi bubuk, kemudian diolah dengan cara khusus, dapat digunakan untuk membuat obat yang disebut pewangi rubah. Pil jenis fox fragrance ini sangat mudah menguap dan jika diuapkan akan mengeluarkan bau yang khas. Banyak binatang iblis yang secara sukarela mundur ketika mereka mencium bau ini, sehingga banyak orang yang menggunakan aroma rubah untuk mengusir binatang iblis, tidak berani mendekat. Wu Chen mengulurkan tangannya dan ingin mengambilnya, tapi dia dengan cepat menarik tangannya. Dia ingat aturan dasar mengenai harta surga dan bumi, di hutan, di mana terdapat harta surga dan bumi, biasanya akan ada binatang iblis yang menjaga tempat itu. Jika kamu ceroboh, binatang iblis akan menerkammu, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menginginkannya. Mengingat situasi di lantai pertama, Wu Chen tidak bertindak gegabah. Seorang alkemis harus mengembangkan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin tinggi level sang alkemis. Namun, kekuatan jiwa Wu Chen saat ini, karena dia terluka parah dan bertransmigrasi, sudah berjumlah 1/1 triliun. Namun, Wu Chen masih sangat percaya diri dengan bakatnya dalam berkultivasi kekuatan jiwa. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti bisa kembali ke kondisi puncaknya dan menjadi dewa pil sejati. Memang ada binatang iblis. Penyelidikan kekuatan jiwa dengan cepat membuahkan hasil. Tepat di depannya ada seekor rubah api yang bersembunyi di rerumputan 3 meter jauhnya. Sepasang matanya tertuju padanya, dan saat Wu Chen bergerak untuk memetik rumput rubah, ia akan segera melompat keluar dan memberinya pukulan fatal. Binatang buas ini sepertinya belum mencapai peringkat ketiga. Selama itu bukan binatang iblis tingkat ketiga, maka itu mudah untuk ditangani. Jika itu adalah binatang iblis tingkat ketiga, maka itu akan lebih merepotkan. Bajingan, bisakah kamu tetap tinggal di sini? Wu Chen diam-diam tertawa, dia mengangkat tangannya dan meraihnya, secepat yang dia bisa, tapi seperti auman guntur surgawi, binatang iblis bergegas keluar dan menerkam wajahnya dengan cakarnya yang besar. Wu Chen mundur, dan dengan cepat menghindari serangan sengit Firefox. Dengan kilatan di lengan bajunya, seberkas cahaya melesat keluar, menyerang Firefox. Kecepatan Firefox sangat cepat.
Melihat cahaya yang keluar dari lengan bajunya, sosoknya bersinar, dan seperti sambaran petir, dia menghindari serangan itu dalam sekejap, menyebabkan serangan Wu Chen meleset. Kehilangan. Wu Chen memegang jaring gun dan berlari keluar seperti kilat. Jaring gun membawa kekuatan destruktif dan bergegas menuju Firefox. Kekuatan dahsyat menghantamnya. Rubah api menjerit, dan tubuhnya ditembus oleh jaring gun. Ia jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah menyerang Firefox, Wu Chen sedikit lega. Kekuatan Firefox secara keseluruhan tidak terlalu kuat, jadi menghadapinya tidak akan terlalu sulit. Namun, dengan sangat cepat, wajah Wu Chen tenggelam, karena dia tiba-tiba melihat ada 3 orang yang menyerbu keluar dari kiri tanpa dia sadari. Ketiga orang ini adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka memiliki aura kuat yang keluar dari tubuh mereka. Rumput rubah. Melihat rumput ungu, mereka bertiga terkejut. Rumput rubah adalah barang berharga, jadi harganya cukup mahal. Jika mereka menjualnya masing-masing dengan harga lebih dari 10.000 tael perak, mereka bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Nak, karena kamu membantu kami menyingkirkan rubah api ini, kami tidak akan membunuhmu. Cepat keluar dari sini. Kekuatan rubah api ini telah mencapai peringkat kedua, dan kemampuan Wu Chen untuk membunuhnya berarti pihak lain memiliki beberapa kemampuan. Jika dia dapat memerintahkannya untuk mundur, itu akan menghemat banyak kekuatan bertarungnya, dan itu akan bagus juga. Tentu saja, jika Wu Chen tidak patuh dan menolak pergi, mereka akan membiarkan dia melihat metode mereka. Wu Chen mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh Firefox, semua demi Fox Grace ini. Melihat Wu Chen tidak mau pergi, pria itu berkata, "Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu tidak mau pergi." Dengan itu, pria berpakaian kuning itu segera bergegas keluar, mengepalkan tinjunya, dia meninju ke arah Wu Chen. Kultivasinya berada di tahap rotasi roh Empyrean kedua, dan kekuatannya sangat kuat. Sampah. Tanpa melihat, Wu Chen mengangkat tangannya dan menyerang, gaya pembantaian surga membawa kekuatan seperti guntur, dan dengan ganas bergegas keluar. Serangan pria berpakaian kuning di depan gaya pembantaian surga tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan dengan mudah dipatahkan. Setelah mematahkan serangan pria berpakaian kuning, kekuatan gaya pembantaian surga berhasil tidak berkurang dan langsung meletus. Langsung menyerang naga kuning, itu tercetak di dadanya. Pria berpakaian kuning itu berteriak dengan sedih dan terlempar oleh serangan Wu Chen tanah, memuntahkan darah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Sangat kuat. 2 orang yang tersisa terkejut. Terbukti, mereka tidak mengira kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan salah satu tahap rotasi roh Empyrean kedua mereka dengan satu serangan. Nak, jangan terlalu sombong. Aku akan mengalahkanmu. Pria berpakaian biru itu sekali lagi maju ke depan. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat lagi, mencapai tahap rotasi roh Empyrean keempat, jauh lebih kuat daripada pria berpakaian kuning sebelumnya. Pria berjubah ringan itu berlari dengan marah. Serangannya cepat dan ganas seperti elang yang terbang di langit. Kekuatannya sangat tirani dan sangat kuat. Kehilangan. Pria berjubah biru itu mengepalkan tinjunya saat dia menyerang ke bawah. Tinjunya begitu kuat hingga bisa menghancurkan segalanya. Namun, kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi Wu Chen. Wu Chen tersenyum kecil, mengangkat tangannya, dan menyerang dengan gaya pembantaian surga. Kekuatan gaya pembantaian surga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan mengerikan keluar dengan ganas, sama seperti pria berpakaian kuning, serangan pria berpakaian hijau itu juga langsung dipatahkan. Menghadapi gaya pembantaian surga Wu Chen, dia tidak mampu menampilkan kekuatan sedikit pun. Omong kosong, pria berpakaian biru berpikir ini tidak baik. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan sekuat itu. Di bawah gaya pembantaian surga, serangan apapun tampak pucat dan tidak berdaya, sama sekali tidak mampu memblokirnya. Beraninya kamu. Melihat pria berpakaian biru itu hendak dipukul, tiba-tiba, wanita yang berdiri di sampingnya berteriak, tangan gioknya bertepuk tangan, menyebabkan semburan energi telapak tangan keluar, dengan ganas bergegas menuju serangan Wu Chen. Bang! Energi telapak tangan berbenturan dengan gaya pembantaian surga, dan langsung meletus dengan ki yang kuat, ki tersapu, menyebabkan pohon besar bergetar, dan daun-daun berterbangan kemana-mana.
Kekuatan wanita cantik ini sama dengan pria berpakaian biru, dia memiliki tahap rotasi roh Empyrean keempat, tetapi dia masih tidak dapat memblokir serangan Wu Chen. Gaya pembantaian surga Wu Chen mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Membinasakan, Wu Chen berteriak saat gaya pembantaian surganya melonjak, membawa kekuatan yang menakutkan, menyerbu dengan ganas. Wanita cantik dan pria berpakaian biru tidak mampu menahan diri, dan terlempar karena benturan, jatuh ke tanah. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Mereka bertiga jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan sebelumnya. Sungguh tak terbayangkan. Dengan senyum ringan, Wu Chen melepaskan aura tajam dari tubuhnya, dan perlahan berjalan ke arah mereka. Kamu, jangan datang ke sini, kami semua adalah murid Sekte Cloudburst. Jika kamu membunuh kami, kamu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Melihat Wu Chen berjalan perlahan, mereka bertiga sangat ketakutan, mereka takut Wu Chen tiba-tiba membunuh mereka. Apakah Sekte Cloudburst begitu mengesankan? Tersenyum tipis, mata Wu Chen dipenuhi rasa dingin. Mengangkat tangannya untuk menamparkan ke bawah, mereka bertiga berteriak dengan sedih, pupil mereka terbuka lebar. Setelah membunuh ketiganya, Wu Chen berbalik dan pergi, tidak percaya bahwa itu adalah masalah besar. Mengaung, Wu Chen sedang berjalan di hutan ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras datang dari jauh. Dia terkejut. Suara ini bukan binatang iblis tingkat 2, melainkan binatang iblis tingkat 3. Binatang iblis tingkat ketiga setara dengan ahli di tahap laut roh di dunia manusia, dan kekuatannya sangat mengerikan. Beberapa hari yang lalu, dia bertempur hebat dengan sesepuh hitam dan harus menggunakan hampir segala cara untuk mengalahkannya. Orang itu keluar. Melihat sekelilingnya, Wu Chen melihat bahwa dia telah menyembunyikan dirinya di suatu tempat. Kekuatan binatang iblis peringkat ketiga agak menakutkan, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, itu akan menjadi pertarungan yang sulit, jadi dia tidak akan bertarung bahkan jika dia bisa. Sesaat kemudian, binatang iblis raksasa keluar dari hutan. Binatang iblis ini memiliki tubuh yang besar, perawakan yang kuat, 4 anggota badan yang kuat, dan mulutnya terbuka lebar, memancarkan ki yang ganas. Ini adalah binatang asal iblis. Bersembunyi di semak-semak, Wu Chen memperhatikan dengan tenang, menahan napas. Ini adalah pria besar, kekuatannya sangat menakutkan, dan bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Jika aku bisa mengurus lelaki besar ini, maka mungkin kultivasiku bisa melangkah lebih jauh dan menembus tahap rotasi roh Empyrean ke-8. Wu Chen tiba-tiba berpikir bahwa binatang asal iblis ini adalah binatang iblis tingkat ketiga, energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika dia bisa membunuhnya dan menyerap energinya, bahkan jika budidayanya tidak mencapai tahap rotasi roh Empyrean ke-8, dia pasti akan mampu mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Namun, apa masalah terbesar saat ini? Orang besar ini adalah binatang iblis tingkat ketiga, kekuatannya sangat menakutkan, jika dia melawannya secara langsung, maka akan sulit baginya untuk menang, jadi dia benar-benar tidak bisa melakukannya dengan sembarangan. Orang ini, apakah dia akan keluar mencari makanan? Wu Chen menebak bahwa kemungkinan besar ia keluar untuk mencari makanan, dan alasan ia mengaum dan melolong, hanyalah untuk memberitahu binatang iblis di sekitarnya bahwa ini adalah wilayahnya, dan tidak mencoba menerobos masuk. Jika mereka berani menerobos masuk, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Melihat bagian belakang binatang asal iblis, Wu Chen diam-diam tertawa. Sangat cocok bagi pria besar ini untuk pergi, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa sekelilingnya untuk melihat apakah ada celah. Berjalan keluar dari tempat persembunyiannya, Wu Chen mulai memeriksa sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah gua ini sangat rahasia. Apa ini? Tiba-tiba, Wu Chen menemukan seorang anak kecil telah merangkak keluar dari gua. Anak kecil ini berbulu dan terlihat sangat cantik. Ini adalah anak binatang asal iblis. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah binatang asal iblis. Lebih tepatnya, itu pasti anak muda dari binatang asal iblis, binatang muda asal iblis. Saya tidak menyangka lelaki besar itu akan melahirkan. Wu Chen mengerti sekarang, tidak heran lelaki besar itu akan terus mengaum padanya sebelum pergi mencari makanan.
Itu adalah sejenis ancaman, untuk tidak membiarkan siapapun atau binatang iblis manapun mendekati sarangnya, dan melukai anak-anaknya. Si kecil ini sepertinya baru saja lahir. Setelah dia keluar dari gua, keempat anggota tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia terus gemetar, di ambang kehancuran. Melihat binatang kecil asal iblis ini, Wu Chen tiba-tiba mendapat ide. Mungkin dia bisa menggunakan anak kecil ini untuk menangani pria besar ini. Namun, dia belum bisa langsung mengambil tindakan karena belum punya rencana yang tepat. Dia tidak ingin membuat musuh waspada, dan peluangnya terbatas. Ada seseorang. Saat itu, Wu Chen tiba-tiba mendengar langkah kaki. Dari suaranya, dia memastikan bahwa jumlah orang tidak kurang dari 10, dan dari arah datangnya, adalah arah gua. Melihat sekeliling, Wu Chen melihat sebidang rumput subur dan diam-diam bersembunyi di dalamnya, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, sekelompok lebih dari 10 orang tiba. Melihat pakaian orang-orang ini, Wu Chen langsung teringat pada mercenari. Jadi itu tim mercenari. Apa yang mereka lakukan di sini? Di dalam rumput, Wu Chen diam-diam menyembunyikan dirinya saat dia mengamati mercenari dengan cermat. Di antara mercenari ini, tidak ada satupun yang lemah, mereka semua adalah tahap rotasi spiritual, dan di antara mereka, hal yang paling menakutkan tidak lain adalah orang yang berjalan paling depan. Bos, ini anak kecil itu. Ini adalah anak dari binatang asal iblis, jika mereka dapat membawanya kembali, dan membesarkannya, maka, jika tim mereka memiliki hewan peliharaan tambahan yang dapat dibandingkan dengan alam lautan roh, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat, melampaui tim mercenari lainnya, dan menjadi raja mercenari bukanlah mimpi. Jadi ternyata tentara bayaran ini mengincar binatang kecil asal iblis ini. Melihat mercenari ini, sebuah ide langsung muncul di benak Wu Chen. Mungkin dia bisa menggunakan poin ini untuk membiarkan binatang asal iblis bertarung melawan tentara bayaran ini. Di mercenari, pria dengan bekas luka yang berjalan di depan mencengkeram pedangnya, matanya tanpa berkedip menatap ke arah binatang kecil asal iblis, dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Kekuatan anak kecil ini saat ini tidak bagus, tapi ketika sudah benar-benar matang, itu akan setara dengan ahli di Spirit Sea Stage, dan dengan ahli seperti ini, jika muncul di timnya, kekuatan mercenarinya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, di dunia ini, tidak ada yang berani menyinggung dia dan tim mercenarinya lagi. Namun hal ini tentu beresiko, karena ibu si kecil masih hidup dan hanya keluar mencari makan. Jika lelaki besar mengetahui bahwa mereka telah merampok anak-anaknya, dia pasti akan marah, dan jika mereka tidak menangani ini, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk membawa pergi lelaki kecil itu. Setelah mencapai peringkat ketiga, itu akan setara dengan ahli manusia di Spirit Sea Stage. Eksistensi pada level ini adalah sesuatu yang jauh melampaui imajinasi mereka semua, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Selama mereka bisa keluar dari hutan, keselamatan mereka akan terjamin. Tidak peduli seberapa kuat binatang asal iblis itu, mereka tidak mungkin mengejarnya keluar dari hutan, bukan? Sekte Cloudburst di kaki gunung bukan untuk pamer, ahli mereka pasti akan bertindak untuk menyingkirkan binatang asal iblis ini. Liu Fei, Lilian, cepat jatuhkan anak kecil ini. Tanpa penundaan, mereka harus bergerak secepat mungkin. Begitu binatang asal iblis kembali, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambilnya. Iya bos. Segera, dua mercenari berjalan keluar, mereka telah menyiapkan tas hitam dan diam-diam mendekati binatang kecil asal iblis itu. Tas hitam ini disiapkan secara khusus oleh mereka, dibuat menggunakan bahan khusus yang dapat mengisolasi keberadaan orang tersebut, dan saat binatang kecil asal iblis ditempatkan di dalam, ia hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Bahkan binatang asal iblis yang besar tidak dapat membedakan aromanya, dan setelah mereka turun gunung, akan sangat sulit bagi binatang asal iblis untuk menemukan mereka. Dengan cara ini, mereka bisa santai dan dengan berani membawa pergi binatang kecil asal iblis itu. Pada saat ini, binatang kecil asal iblis sedang berbaring di tanah, matanya menatap ke arah tentara bayaran, dan sepertinya dia sangat penasaran dengan mereka. Liu Fei, tangkap hewan ini. Hati-hati jangan sampai menimbulkan suara, saya akan menggunakan tas untuk menyimpannya di dalam. Baiklah,
Pada saat ini, binatang kecil asal iblis yang tergeletak di tanah sepertinya merasakan sedikit bahaya dan mundur ke belakang, membuka mulutnya seolah hendak mengeluarkan suara. Pada saat itu, Liu Fei menerkam ke depan dan menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya, mencegahnya mengeluarkan suara. Liu Fei, kalahkan bajingan kecil ini dulu. Melihat Liu Fei meraih binatang kecil asal iblis itu, si Naiveskar terkejut. Dia telah merencanakannya begitu lama dan akhirnya berhasil. Baiklah, bos. Binatang kecil asal iblis lahir beberapa hari yang lalu dan kekuatannya sangat lemah. Bagaimana bisa ia menjadi tandingan tentara bayaran yang kejam ini dan dengan cepat dikejutkan oleh Liu Fei. Liu Fei pun segera mengambil tindakan dan menutupi tas hitam itu dengan tasnya. Persis seperti itu, binatang kecil asal iblis itu jatuh ke tangan tentara bayaran ini. Hahaha, kecil ini akhirnya mendarat di tanganku. Dia telah menghabiskan banyak usaha dan mengambil risiko besar untuk menangkap binatang kecil asal iblis yang baru lahir ini. Namun, selama dia berhasil menangkap dan membesarkannya, pada saat itu, dia ingin melihat siapa di dunia ini yang berani menyinggung dirinya dan tim mercenarinya. Bos, ayo cepat pergi. Binatang asal iblis itu akan segera kembali, dan ketika dia kembali, kita tidak akan bisa pergi. Liu Fei mengingatkannya. Pria yang terluka segera bangun dan memerintahkan, ayo keluar. Saat keluar, mereka harus langsung berjalan di jalan utama, karena turun dari jalan utama harus melalui area pengaruh Sekte Cloudburst. Jika binatang asal iblis menemukan dan mengejar mereka, mereka bisa menggunakan kekuatan Sekte Cloudburst untuk memblokirnya. Di tempat tersembunyi, Wu Chen diam-diam bersembunyi dan mengawasi semuanya. Dia hanya khawatir bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi binatang asal iblis yang sudah dewasa, dan sekarang tentara bayaran telah mencuri binatang kecil asal iblis itu memberinya kesempatan. Dia bisa menggunakan poin ini untuk memikat orang besar itu agar bertarung dengan tentara bayaran, dan dalam hal ini, dia akan bisa mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, Wu Chen mengejarnya. Orang besar itu belum mengejar kita. Apa yang terjadi? Setelah mengikuti kelompok mercenari itu, Wu Chen mengejar beberapa saat. Dia merasa itu sangat aneh, dengan hati pelindung dari binatang iblis, kecil kemungkinannya mereka tidak mengejarnya sampai sekarang, kecuali mereka belum menemukannya. Mengaum, tepat pada saat ini, suara gemuruh besar datang dari dalam hutan. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Burung yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tersebar ke segala arah. Aura liar memenuhi seluruh dunia. Mata Wu Chen berbinar. Pria besar itu akhirnya mengetahui hilangnya anak muda itu. Bos, binatang asal iblis telah menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Pria dengan bekas luka pisau itu melihat ke belakang dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, dengan tas ini, binatang buas itu tidak akan bisa menemukan makhluk kecil ini. Saat dia menyusul, kita sudah meninggalkan tempat itu, gunung. Semua orang menganggukkan kepala. Mereka semua percaya pada bos mereka. Ayo pergi, kita harus cepat meninggalkan gunung di kegelapan malam. Tas. Dalam bayang-bayang, Wu Chen diam-diam tertawa. Karena orang tua ini sangat yakin dengan kemampuannya, maka dia sebaiknya membantunya. Desir. Dengan membalik lengan bajunya, sebuah pisau kecil ditembakkan, membawa seberkas cahaya, langsung menuju tas hitam itu. Siapa ini? Mercenari segera melihat ke arah tempat Wu Chen bersembunyi. Selain hutan lebat, tidak ada yang lain. Wang Lin, Tang San, kalian berdua lihatlah. Wang Lin dan Tang San saling memandang. Saat mereka hendak memeriksanya, mereka mendengar teriakan. Sial bos, tas ini rusak. Apa? Pria dengan bekas luka pisau itu terkejut dan berkata dengan marah, Lilian, apa yang terjadi? Bagaimana tasnya bisa pecah? Li Jun buru-buru berkata, Bos, sebilah pisau melayang dan menembus tas itu. Orang Naiveskar itu melihat lebih dekat dan benar saja, di atas tas itu, sebuah retakan panjang telah muncul. Bos, tasnya rusak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Jun buru-buru bertanya pada pria yang terluka karena pisau itu. Pria dengan bekas luka pisau itu berteriak, tunggu apa lagi? Cepat ganti tasmu. Jika binatang asal iblis mengetahui bahwa anaknya ada di tangan mereka, mereka pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Ya. Li Jun segera meletakkan tasnya, sementara Liu Fei mengeluarkan tas hitam lainnya. Kali ini,
mereka berencana hanya menggunakan satu tas, namun untungnya, bos mereka cukup bijaksana membiarkan mereka menyiapkan tas tambahan untuk digunakan nanti. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat dan lihat. Menatap tempat di mana pisau itu ditembakkan, pria dengan bekas luka pisau itu menjadi bingung dan jengkel. Dia yakin ada seseorang yang bersembunyi di sana untuk menentangnya dan menghalangi jalannya. Tidak peduli siapa orangnya, tidak akan ada akhir yang baik. Iya bos. Tubuh Wang Lin dan Tang San bergetar. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka akan mematuhi atasan mereka tanpa syarat. Mengaum. Tepat pada saat ini, suara gemuruh besar terdengar dari dalam hutan, diikuti oleh aura yang kuat. Aura ini tidak hanya sangat besar, tetapi juga dipenuhi dengan haus darah. Semua orang terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa binatang asal iblis akan datang. Bos, apa yang kita lakukan sekarang? Binatang itu mengejar kita. Para mercenari sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan kaki mereka gemetar tak terkendali. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, pria yang terluka itu tidak punya ide lagi. Namun, pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa dia harus tetap tenang. Jika tidak, baik dia dan timnya kemungkinan besar akan dimusnahkan sepenuhnya. Sambil mengertakkan gigi, pria yang terluka karena pisau itu memerintahkan, cepat turun gunung. Lebih cepat lebih baik. Sekarang binatang asal iblis telah mendeteksi keberadaan binatang kecil asal iblis, jika mereka terus membawanya, maka tim mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa meningkatkan kecepatannya dan segera bergegas menuruni gunung, yang merupakan tempat tinggal manusia. Iya bos, mereka benar-benar harus menuruti perintah atasannya. Semua orang mempercepat langkahnya dan bergegas menuruni gunung. Mengaum. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti area tersebut dan kekuatan yang mengerikan meletus. Seolah-olah ada setan yang terbangun dari tidurnya. Sial, itu binatang buas itu. Ini adalah binatang iblis peringkat ketiga, kekuatannya sebanding dengan ahli di Spirit Sea Stage. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika semua orang menambahkan semuanya, mereka tetap tidak bisa menandingi binatang iblis tingkat ketiga. Segera setelah itu, sepasang mata berwarna merah darah muncul dari dalam kegelapan. Mata merah darah ini dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman, mirip dengan dewa kematian di neraka. Niat membunuh yang mengerikan muncul dengan cara yang gila dan menakutkan. Ah! Sebuah cakar raksasa menyambar, kekuatan mengerikan menyapu, salah satu mercenari menjerit, dan segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan darah dan daging. Mengerikan sekali. Belum lagi para mercenari ini, bahkan Wu Chen yang bersembunyi pun sangat terkejut. Kekuatan binatang asal iblis ini sangat menakutkan, dan bisa dibandingkan dengan manusia tahap laut roh Empyrean ketiga dan ahli surga keempat. Beruntung dia tidak melakukannya secara pribadi, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat penampilan para tentara bayaran ini, mereka tidak mungkin menjadi tandingan binatang asal iblis, dan Wu Chen secara kasar sudah bisa menyimpulkan nasib mereka, mereka pasti berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para mercenari benar-benar menjadi kacau balau. Menghadapi binatang asal iblis yang ganas, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pria dengan bekas luka pisau itu melihat ke bawah gunung. Sekte Cloudburst miliknya sudah dekat, tapi sayangnya, itu hanya sedikit lagi. Saat ini, binatang asal iblis itu telah mengejar mereka. Sudah mustahil bagi mereka untuk membawa binatang kecil asal iblis itu pergi dengan selamat. Tiba-tiba, mata si Neiveskar berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Lemparkan bajingan kecil ini ke bawah gunung untukku. Cepat lempar dia. Melempar binatang kecil asal iblis ke bawah gunung adalah hal pertama yang mengalihkan perhatian binatang asal iblis dan mengurangi tekanan mereka. Kedua, hal ini bisa menyebabkan pertarungan sengit antara Sekte Cloudburst dan binatang asal iblis, yang menyebabkan kedua belah pihak menderita. Pada saat itu, mereka bisa menangkap ikan di perairan yang bermasalah, dan meraup keuntungan dari bencana tersebut. Sekte Cloudburst adalah kekuatan terkenal di wilayah tersebut, dan di dalamnya, terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa tentara bayaran ini telah ngiler sejak lama,
Tetapi karena kekuatan Sekte Cloudburst, mereka tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka bisa meminjam kekuatan binatang asal iblis dan melemahkan Sekte Cloudburst, maka mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan lagi. Memikirkan hal ini, si Naiveskar tidak bisa menahan senyum. Dia sangat menghormati kecerdasannya sendiri. Dia bahkan sempat berpikir untuk membunuh 3 musuh sekaligus. Iya bos. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Jun segera mengambil tas hitam berisi binatang kecil asal iblis itu dan membuangnya. Karena bos ingin membuang binatang kecil asal iblis itu, maka dia akan membuangnya. Tas hitam itu membuat garis di langit malam lalu jatuh, mendarat di tempat yang tidak diketahui. Mengaung, merasakan aura bayi itu, binatang asal iblis itu terbang dan menerkam ke bawah, bersumpah untuk mengambil kembali anaknya. Melihat bagian belakang binatang asal iblis, semua tentara bayaran duduk di tanah dan terengah-engah. Bos, kenapa kamu melempar anak kecil itu ke bawah? Mungkinkah kamu mau? Pria dengan bekas luka pisau itu tersenyum dan melambaikan tangannya, akan ada pertunjukan bagus segera, ayo pergi. Menyaksikan pria yang terluka karena pisau dan tentara bayaran itu pergi, Wu Chen muncul dari tempat persembunyiannya. Dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan pria dengan bekas luka pisau itu dengan pandangan sekilas, dia tertawa, karena pria dengan bekas luka pisau itu ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, dia akan membiarkannya melihat dan melihat apa artinya belalang mengintai jangkrik, menguntit oriole. Di bawah gunung terdapat puluhan bangunan istana. Bangunan-bangunan ini memiliki kekuatan yang sama, dan itu adalah Cloudburst Sect. Malam menyelimuti seluruh tempat dan seluruh sekte Cloudburst adalah medan ketenangan. Hanya ada cahaya tersebar yang masih bersinar terang, dan para murid sekte Cloudburst, selain mereka yang bertugas malam, pada dasarnya semuanya sudah tertidur. Tiba-tiba, suara gemuruh besar keluar dari langit malam yang gelap gulita dan membangunkan sekte Cloudburst yang tertidur lelap. Mengaung, raungan keras yang menyertainya adalah kekuatan yang sangat kuat, seperti iblis yang terbangun dari tidurnya. Sangat menakutkan. Ding! Dalam sekejap, seluruh alarm Cloudburst Sect berbunyi dari segala arah, dan lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Para murid yang sudah tertidur berdiri, dan bergegas keluar dari segala arah untuk menemui musuh yang kuat. Dengan sangat cepat, banyak murid sekte Cloudburst berkumpul di luar gerbang gunung. Mereka semua memandangi binatang besar asal iblis di depan mereka dengan wajah yang sangat berat. Ini adalah jangkauan sekte Cloudburst mereka, jadi mereka secara alami tahu bahwa ada binatang asal iblis yang kuat di pegunungan. Kekuatan mereka sangat menakutkan, jadi mereka biasanya menghindarinya sendiri, dan tidak akan memprovokasi mereka. Dalam kegelapan, di tempat terpencil, Wu Chen diam-diam bersembunyi. Matanya menatap sekte Cloudburst tanpa berkedip, tanpa rasa kantuk sedikit pun. Binatang asal iblis, sekte Cloudburst milikku dan milikmu tidak ada hubungannya satu sama lain, mengapa kamu datang ke sini larut malam? Seorang lelaki berusia 50 hingga 60 tahun berjalan keluar dari sekte Cloudburst dan berteriak. Mereka semua tahu bahwa kekuatan binatang asal iblis sangat kuat, dan bahwa itu adalah binatang iblis tingkat ketiga, setara dengan ahli di tahap laut roh dari penggarap manusia. Jika mereka tidak dapat memprovokasi ahli tingkat ini, maka mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Binatang asal iblis itu mengaum dengan marah. Ia sudah mencium aroma anaknya, ia sangat yakin bahwa anaknya berada di dalam sekte Cloudburst. Demi menyelamatkan anaknya, ia tak segan-segan membayar berapapun harganya. Mengaum, binatang asal iblis itu melesat ke atas, dan dengan kekuatan yang menakutkan, ia bergegas keluar dengan marah menuju gerbang gunung sekte Cloudburst. Hentikan! Atas perintah lelaki tua itu, para murid sekte Cloudburst di sekitarnya segera berkumpul, mencegah binatang asal iblis menyerang sekte Cloudburst mereka. Namun, binatang asal iblis adalah binatang iblis tingkat ketiga dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Ketika energi yang kuat mengalir keluar, para murid sekte Cloudburst di sekitarnya tidak bisa menahan diri sama sekali. Kekuatan binatang iblis tingkat ketiga begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menyinggung mereka. Elder, binatang ini sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Orang tua itu juga tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa kuatnya binatang asal iblis itu?
Segera beritahu guru dan tetua agung dan biarkan mereka menangani masalah ini. Binatang iblis peringkat ketiga yang kekuatannya setara dengan ahli di Spirit Sea Stage. Di sekte Cloudburst mereka, hanya Master dan Grand Elder yang bisa menaklukkan mereka. Ya, mengaum. Binatang asal iblis itu meraung, dan dengan semburan energi yang kuat, mustahil bagi murid-murid sekte Cloudburst di sekitarnya untuk bertahan melawannya. Dengan jeritan yang menyedihkan, itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi berkeping-keping. Setelah membunuh murid-murid ini, binatang asal iblis melompat ke udara dan langsung terbang ke sekte Cloudburst, di mana tidak ada yang bisa menghentikannya. Beraninya kamu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah bersulam muncul. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang dahsyat, dan matanya cerah dan penuh semangat. Ahli di Spirit Sea Stage. Penatua Agung. Melihat Yunxiu dan para lelaki tua lainnya telah turun, para murid sekte Cloudburst di sekitarnya tampaknya telah menemukan pilar dukungan mereka, masing-masing dari mereka penuh dengan semangat juang, berbicara secara seragam dengan dunia luar. Lelaki tua berambut putih itu melirik ke arah binatang asal iblis dan berteriak, "Binatang asal iblis, sekte Cloudburstku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu ingin menerobos masuk ke dalam sekte Cloudburst kami di tengah malam?" Binatang buas ini benar-benar lancang. Ia benar-benar berani masuk tanpa izin ke dalam sekte Cloudburst mereka dan memulai pembantaian, menyebabkan sekte Cloudburst mereka menderita kerugian yang tidak diketahui jumlahnya. Aung, gali tanah dengan cakar depannya, binatang asal iblis itu meraung ke arah lelaki tua berambut putih, matanya dipenuhi cahaya berdarah. Manusia rakus ini, beraninya mereka begitu berani mengulurkan tangan ke wilayah pengaruhnya dan menangkap anaknya. Tanda tanya, binatang asal iblis itu meraung dan berlari ke depan, cakarnya yang tajam mengarah ke lelaki tua berambut putih itu, kekuatan yang kuat langsung meletus. Beraninya kamu, pria tua berambut putih itu menjadi marah. Pakaian sulamannya berkibar tertiup angin saat dia mengangkat tangannya untuk menyambut lelaki tua itu, terlibat dalam pertempuran hebat dengannya. Tepat pada saat ini, pertempuran besar terjadi. Di dalam kegelapan, Wu Chen diam-diam menyembunyikan dirinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di langit malam berfluktuasi dengan sangat hebat, ketika energi mengerikan meledak, melesat langsung ke awan. Dia tahu bahwa pertempuran sengit telah terjadi antara binatang asal iblis dan sekte Cloudburst, dan inilah yang dia harapkan juga. Hehe, aku tidak menyangka bisa melihat ahli di tahap laut roh di tempat seukuran telapak tangan. Binatang asal iblis, kamu harus bertahan, jangan mati. Dia hanya ingin memberikan pukulan berat pada binatang asal iblis, tapi dia tidak ingin binatang itu mati. Jika binatang asal iblis mati, mayatnya akan jatuh ke tangan sekte Cloudburst, sehingga menyerap energi dari binatang asal iblis akan sangat sulit. Berjuang, bertarung, semakin intens pertarungannya, semakin baik. Di sisi lain, pria yang terluka karena pisau dan tim tentara bayarannya juga mengamati dengan cermat pertempuran sengit tersebut. Mereka berdarah panas dan bersemangat, dan sekte Cloudburst adalah kekuatan terkenal di sekitarnya. Mereka kuat, mereka telah mengumpulkan kekuatan yang tidak diketahui. Jumlah harta karun, jika itu adalah hari biasa, bagaimana mereka, tentara bayaran, berani memprovokasi itu? Mereka akan membencinya jika itu adalah malam yang panjang. Tetapi malam ini berbeda, dengan bantuan binatang asal iblis, mereka mungkin punya peluang. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang asal iblis itu sangat ganas, kuat, ganas melebihi apa yang bisa dipercaya. Bahkan dengan kekuatan yang lebih tua, dia masih tidak mampu menekannya, dan sebaliknya, berada dalam keadaan pasif, sedangkan orang-orang di sekitar, mereka tidak berani naik, karena ini adalah pertarungan besar antara ahli di tahap laut roh. Ya, jika mereka naik, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri.